56 Pergilah sejauh engkau bisa. 6. Dengan muka pucat seperti mayat yang tampak pada wajah Qin Ziyi, tanpa sadar Qin Ziyi mengepalkan tangannya, membuat rasa sakit pada lukanya semakin perih, dan tubuhnya mulai bergetar dengan tak terkendali. Jika kau ingin jadi penyelamatku, aku tidak mau berkomentar, tetapi ku beritahu ya, aku tak peduli sekalipun kau menyelamatkanku. Tubuh Qin Ziyi bagai remuk, rasanya seperti ia akan pingsan kapan saja. Melihat itu dari sudut matanya, tanpa berpikir lagi Gu Yusheng menahan kembali perkataan kasarnya yang sudah berada di ujung lidah. Ia menyadari bahwa ia telah berhenti berbicara, menciptakan keheningan yang panjang. Gu Yusheng mempunyai sifat mudah marah, dan ia tahu ia tidak pernah menjaga ucapannya saat ia marah pada seseorang, tetapi kali ini ia baru saja berhenti karena Qin Ziyi. Jika ia menghitung peristiwa saat berada di mobil, ini berarti kali kedua ia telah bersikap tak normal. Kenapa ia bisa bersikap seperti ini? Ketika Gu Yusheng merasa kesal, ia akan terus merokok. Secara naluriah tangannya menyentuh kantong di dada, dan menyadari bahwa ia sudah membuang semua rokoknya ke tempat sampah. Ia pasti sudah tersihir oleh sekian banyak peristiwa yang berjalan salah malam ini. Gu Yusheng meletakkan tangannya di pinggang, merasa kesal dan melihat ke sekelilingnya kemudian melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Tak sengaja ia melihat Zhou Jing keluar dari lift. Syukurlah, pengemudi mobil itu sempat menginjak rem begitu ia melihat seseorang berdiri di depan mobilnya. Walaupun Qin Ziyi tertabrak jatuh, luka-luka yang dideritanya hanyalah pada kulit, dengan beberapa di antaranya sedikit lebih parah. Yang paling parah adalah pada betisnya, yang sempat ditangani oleh Gu Yusheng, dan kemudian dijahit di rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya mereka keluar dari rumah sakit. Zhou Jing mengantarkan Qin Ziyi kembali ke villa Gu Yusheng. Ketika mobil berhenti, Qin Ziyi mengucapkan perpisahan dan hendak membuka pintu, tetapi Zhou Jing tiba-tiba berteriak padanya, "Nona Qin." Ketika Qin Ziyi sudah memulai penyamarannya sebagai Liang Douzhou, maka untuk menghindari kesalahan, Zhou Jing meminta semua staf untuk memanggil Qin Ziyi dengan sebutan, "Nona Liang," atau "Xiaokou," bahkan saat berada dalam situasi pribadi. Tetapi kali ini, ia tiba-tiba meneriakkan nama aslinya dengan sopan, yang mengejutkan Qin Ziyi untuk beberapa waktu sampai kemudian ia memutar kepalanya melihat kepada Zhou Jing. Zhou Jing tersenyum samar dan berkata, ternyata Nona Qin masih mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Dihadapkan dengan arti yang jelas-jelas tersirat dalam kata-kata Zhou Jing, Qin Ziyi mengatupkan bibirnya kehabisan kata-kata. Nona Qin, meskipun kau adalah Liang Douzhou di mata publik, engkau bukanlah dia yang sebenarnya. Ketika nanti Xiaokou kembali, semua yang kau miliki akan kembali kepadanya, jadi aku harap engkau bisa menyimpan itu dalam pikiranmu. Jangan mendambakan hal-hal yang bukan milikmu. Setelah jeda sesaat, Zhou Jing merasa khawatir Qin Ziyi tidak memahaminya. Ia menambahkan, seingatku, bagaimanapun Xiaokou berkelahi dengan Gu Yusheng, ia tidak pernah membiarkan Xiaokou masuk ke dalam mobilnya, apalagi membawanya ke rumah sakit. 57 Pergilah sejauh engkau bisa. 7. Selain itu, aku ingat bahwa sebelum Xiaokou pergi, ia memberitahumu bahwa yang perlu kau lakukan adalah untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuan Besar Gu dan jangan pernah berurusan dengan Gu Yusheng. Mendengar itu, Qin Ziyi akhirnya mengerti apa yang Zhou Jing ingin katakan. Zhou Jing melihat Gu Yusheng di rumah sakit hari ini, sehingga ia khawatir sesuatu telah terjadi di antara Qin Ziyi dan Gu Yusheng, yang akan menghalangi peran Liang Douzhou sebagai Nyonya Gu. Engkau salah paham, hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar Gu, dan ketika Gu Yusheng dan aku sedang dalam perjalanan untuk merayakannya, kita mendapatkan kecelakaan. Aku menyelamatkannya. Qin Ziyi hanya menjelaskan pada Zhou Jing bagian yang terpenting saja. Zhou Jing mengangguk setelah beberapa saat dan memutar kepalanya sambil tersenyum pada Qin Ziyi, lalu berkata, baiklah, aku hanya ingin mengingatkanmu akan perjanjian yang sudah kau buat dengan kami. Pinjaman uangmu akan dibayarkan setiap bulan, kau masih harus mengambil uang itu dari Xiaokou. Qin Ziyi sangat menyadari adanya peringatan dalam kata-kata Zhou Jing yang sepertinya lembut itu. Jika ia ingin mendapatkan uang dari Liang Douzhou, ia harus menjauh dari Gu Yusheng. Qin Ziyi menekuk jari jemarinya dan mengangguk dengan tenang. Aku tahu. Setelah hening sejenak, Qin Ziyi melanjutkan, jika tidak ada lagi, aku akan segera pergi.
Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Qin Ziai menutup pintu dan berjalan memasuki halaman villa sebelum Zhou Jing pergi. Benar-benar kelelahan oleh karena beragam peristiwa pada malam itu, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, Qin Ziai melangkah memasuki kamar tidur. Karena ia tidak diizinkan untuk mandi, maka ia langsung naik ke tempat tidur setelah meminum obat yang diresepkan dari rumah sakit, dan segera tertidur. Rasa sakit yang Qin Ziai rasakan bertambah di malam hari, sehingga ia tidak bisa tidur nyenyak dan terbangun beberapa kali. Melewati tengah malam, ia akhirnya tertidur lagi dan bermimpi tentang hari-hari yang lampau. Bagaimana kata-katanya? Semakin engkau berharap, semakin engkau akan merasa kecewa. Itu benar sekali, pikir Qin Ziai. Hari di mana Gu Yusheng dan Qin Ziai seharusnya bertemu untuk menonton film bersama adalah pada akhir pekan, di hari terpanas pada musim panas kala itu. Rencana pertemuan adalah pada pukul 3 sore, tetapi Qin Ziai sudah mulai bersiap-siap dari pukul 1, waktu paling panas pada hari yang terpanas juga karena musim panas sudah datang. Ketika ia tiba di bioskop dengan bus, waktu menunjukkan pukul 2:04, menyisakan waktu selama 1 jam 15 menit sebelum Gu Yusheng akan datang. Qin Ziai tidak diperbolehkan masuk ke bioskop tanpa tiket, tetapi ia tidak yakin film apa yang ingin ditonton oleh Gu Yusheng, maka ia menunggu di tempat yang teduh. Cuaca sangat panas di luar, dan Qin Ziai sangat berkeringat, tetapi ia tidak merasa tak nyaman sama sekali. Sebaliknya, ketika waktu semakin mendekati pukul 3 sore ia bahkan menjadi lebih semangat dan gugup. Ketika waktu menunjukkan pukul 3:10 menit, Qin Ziai bersemu merah, berpikir bahwa ia akan segera bertemu Gu Yusheng. 58 Pergilah sejauh engkau bisa. 8. Dengan waktu yang berlalu dengan lambat, harapan dan kebahagiaannya lama-kelamaan berubah menjadi kecemasan dan kekhawatiran, dan berakhir dengan kekecewaan yang sangat. Pada pukul 3 sore, Gu Yusheng tidak datang, tetapi Qin Ziai berpikir bahwa wajar jika seseorang terlambat. Pukul 3:30, Gu Yusheng masih belum datang. Qin Ziai berpikir mungkin ia sedang sibuk dengan suatu hal. Pukul 4 sore, Gu Yusheng masih juga belum datang. Qin Ziai berpikir mungkin tiba-tiba ia harus berurusan dengan suatu hal. Kemudian pukul 5, pukul 6, pukul 7. Qin Ziai terus menunggu, meskipun air matanya terus bercucuran. Gu Yusheng masih tetap belum datang pada pukul 11 malam ketika bioskop tutup. Andai saja cerita ini seketika berakhir pada saat itu. Qin Ziai berpikir ia akan melupakan Gu Yusheng setelah tahun-tahun berlalu, lelaki yang membuatnya tergila-gila, atau ia akan mengingatnya pada suatu sore yang hangat, lelaki yang pernah membuatnya tergila-gila ketika ia muda, dengan wajahnya yang tampan dan perangai yang paling menyegarkan di dunia, atau ia akan tertegun dalam kesedihan jika ia melihat sebuah sosok yang menyerupai sosok Gu Yusheng di jalan. Sangat mungkin, ia akan menyimpan Gu Yusheng dalam hatinya sebagai sebuah episode masa mudanya dan memulai hubungan yang baru dan hidup yang baru. Sampai bertahun-tahun kemudian, Qin Ziai tidak tahu bahwa cerita ini tidak berakhir, tetapi belum terungkap pada saat itu. Gu Yusheng melewatkan kencan itu, dan Qin Ziai gagal dalam ujian akhir di tingkat pertamanya. Masa-masa ini sangatlah menyedihkan bagi Qin Ziai. Wu Hao belum waktunya masuk kuliah, maka Su Wenyuan selalu berkumpul bersamanya selama liburan musim panas. Setiap kali mereka pergi keluar, Su Wenyuan akan mengundang Qin Ziai tetapi Qin Ziai akan menolak dengan alasan yang berbeda-beda, karena ia tidak siap untuk bertemu dengan Gu Yusheng. Mungkin karena perpisahan mereka yang akan datang, perkelahian terjadi antara Su Wenyuan dan Wu Hao. Satu hari, Su Wenyuan menangis dan pergi ke rumah Qin Ziai. Kelaparan menghantuinya pada malam hari, maka ia berkata ia akan mengubah kesedihannya menjadi makan enak dengan Qin Ziai. Ia menarik Qin Ziai keluar ke Western Restaurant. Ini adalah sebuah kebetulan mereka bertemu salah satu tetangga Wu Hao ketika mereka baru saja memasuki restoran dan sedang mencari meja. Tetangga itu tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatakan apapun, dan berteriak ke belakang, "Kakak Wu, pacarmu ada di sini." Su Wenyuan berputar untuk meninggalkan tempat itu, tetapi Wu Hao muncul dari belakang dan menariknya kembali. Mereka langsung berbaikan satu sama lain setelah mereka berbicara. Su Wenyuan membawa Qin Ziai menuju belakang juga. Ruangannya besar, dan ada sekitar 30 orang duduk di dalam. Cahaya di dalam rumah sedikit redup, maka Qin Ziai tidak bisa melihatnya dengan jelas.
Ketika ia telah memakan setengah dari steak impor yang sudah Wu Hao pesankan untuk dia dan Su Wenwan, ia melihat bahwa Gu Yusheng ada di antara mereka. 59 Pergilah sejauh engkau bisa. 9. Gu Yusheng sedang duduk pada sebuah sofa di pojok ruangan, sebatang rokok di tangannya, bara api berkelip redup di antara jarinya. Mendengar tawa di dalam ruangan, ia tetap tak berekspresi, seolah-olah ia tak berasal dari dunia yang sama. Qin Ziyi memegang garpunya dan menusuk stiknya dengan kepala menunduk. Sebuah tatapan singkat kepada Gu Yusheng mengingatkan dia akan peristiwa saat ia berdiri di bawah panasnya matahari, menunggu Gu Yusheng selama lebih dari 10 jam. Matanya menjadi basah, ia hampir saja menangis. Gu Yusheng pasti sedang berada dalam suasana hati yang buruk hari itu, karena ia terus merokok dalam diam, tetapi ia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat siapapun, ia juga tidak tahu jika Qin Ziyi datang. Ketika steaknya sudah hampir habis, Su Wenwan menunjuk pada Gu Yusheng, sambil berbisik pada Wu Hao, apakah suasana hatinya sedang buruk lagi. Wu Hao telah meminum beberapa gelas anggur, maka ia langsung menjawab tanpa berpikir, kakak Seng pasti habis dipukuli oleh ayahnya lagi. Oh, kenapa? Su Wenwan bertanya. Qin Ziyi mencoba dengan keras untuk mendengar jawabannya. Ayahnya memang seperti itu selama bertahun-tahun. Saat ia tiba di rumah, ia memukuli ibunya dan kakak Seng dengan parah. Pernah suatu kali, ia memukul kepala kakak Seng dengan kunci besi, sampai ia berdarah-darah banyak. Wu Hao tiba-tiba berhenti di tengah pembicaraan ini, kemudian mengecilkan suaranya sambil berkata, Gu Yusheng tidak suka orang membicarakan tentang keluarganya. Kau sebaiknya berpura-pura tidak pernah mendengar tentang ini, kalau tidak, jika ia mendengarmu membicarakan ini, ia akan menjadi marah. Setelah itu, Wu Hao mengganti topik. Qin Ziyi tidak tahan tidak menolehkan kepalanya untuk melihat Gu Yusheng, kemudian tenaganya memegang garpu pun meningkat sangat kuat sampai tak bisa dijelaskan. Lelaki yang ia sukai tampak sangat pantas menjadi pangeran dan memiliki latar belakang kehidupan yang membuat iri, tetapi ia tak pernah tahu jika Gu Yusheng telah melalui sebuah pengalaman hidup yang sangat melukainya. Inilah pertama kalinya Qin Ziyi merasa iba pada Gu Yusheng. Sebuah peristiwa terjadi ketika saat kebersamaan ini hampir berakhir. Kejadian ini awalnya disebabkan oleh Jiang Qianqian dan Su Wenwan. Ya, sepupu Liang Douzhou, Jiang Qianqian adalah teman sekelas Wu Hao dan sudah menyukai Wu Hao selama 3 tahun, maka ia sangatlah membenci Su Wenwan ketika ia resmi menjadi pacar Wu Hao. Pada hari itu, Jiang Qianqian datang bersama saudara laki-lakinya yang sangat terkenal di sekolah menengah, maka ia pun bertingkah seperti anak manja. Ia pun sedikit mabuk, maka ketika pesta hampir berakhir, ia mengucapkan kata-kata kasar kepada Su Wenwan. Kau seorang perempuan jalang, aku ingin mengoyak kemaluanmu. Qin Ziyi adalah tipe anak perempuan yang baik dan ia tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sebelumnya, tetapi Su Wenwan adalah sahabatnya, maka ia pun menjawab, kau yang wanita jalang. Jiang Qianqian sangat marah karena perkataan Qin Ziyi. Ia menerjang Qin Ziyi tanpa mengatakan apapun. Untungnya Su Wenwan bereaksi dengan cepat, ia menyeret Jiang Qianqian menjauh dari Qin Ziyi dan bergulat melawannya sendiri. 60 Pergilah sejauh engkau bisa. 10. Tentu saja, Qin Ziyi tidak akan hanya berdiri, ia segera bergabung dalam perkelahian itu untuk membantu Su Wenwan. Hari itu, Qin Ziyi tidak mengikat rambut panjangnya, sehingga dengan mudah ditarik oleh Jiang Qianqian saat ia melawan. Qin Ziyi berteriak tak terkendali karena merasa sakit. Para lelaki sedang minum dan bersenang-senang, hingga mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi, tetapi kemudian mereka segera sadar dan memisahkan ketiga gadis itu setelah mendengar teriakan mereka. Jiang Qianqian dilindungi oleh kakak laki-lakinya dan terus mengeluh padanya. Su Wenwan ditahan oleh lengan Wu Hao, menceritakan semuanya. Hanya Qin Ziyi yang tidak punya siapapun untuk diandalkannya, maka ia hanya berdiri di sana, tanpa bisa berkata-kata. Jiang Qianqian dan Su Wenwan selesai berbicara pada waktu yang bersamaan, maka kakak laki-laki Jiang Qianqian dan Wu Hao pun berbicara bersamaan tanpa keraguan. Hao Zi, suruh pacarmu minta maaf pada adikku. Lao Jiang, suruh adikmu minta maaf pada pacarku. Pada detik berikutnya, kakak laki-laki Jiang Qianqian dan Wu Hao, seolah-olah mereka sudah melatih percakapan ini sebelumnya, berkata lagi bersamaan, tak mungkin. Kali ini,
Mereka mengucapkan kata yang sama dengan nada yang sama, tidak ada celah untuk diskusi. Mereka berteman, dan selalu berkumpul bersama, maka sangat disayangkan jika mereka jadi saling bermusuhan karena hal itu. Seseorang pun berdiri untuk membereskan perselisihan ini. Jiang Qianqian merasa dongkol melihat mereka berkelahi sendiri, maka ketika seseorang berkata agar mereka menyelesaikan ini dengan damai, Su Wenwan tetap diam, tetapi Jiang Qianqian mengambil sebuah botol dari meja dan melemparkannya ke lantai, sambil berkata, jangan pernah berpikir tentang itu. Mungkin karena Jiang Qianqian masih menyukai Wu Hao dan tidak ingin dibenci olehnya, Jiang Qianqian mengatakan sesuatu kepada kakak laki-lakinya, setelah dibujuk oleh sang penengah, kemudian kakaknya itu menunjuk Qin Xiai, sambil berkata, jika ia minta maaf, maka semuanya selesai. Sebelum Qin Xiai bisa menjawab, Su Wenwan segera melepaskan lengan Wu Hao, dan berkata kepada Jiang Qianqian dengan marahnya, jangan kelewatan. Jiang Qianqian, kukatakan padamu, ini adalah urusan kita, jangan. Sebelum Su Wenwan menyelesaikan kalimatnya, seseorang memegang pergelangan Qin Xiai dan menariknya ke depan Jiang Qianqian, kemudian memberikan gelas ke tangannya. Qin Xiai merasa bingung dengan tindakan yang tiba-tiba itu, memutar kepalanya dan melihat kepada seseorang yang sedang memegang pergelangannya. Itu adalah Gu Yusheng. Ia tidak mengatakan apapun atau melihat ke atas, tetapi masih juga merokok dari sejak Qin Xiai memasuki ruangan. Dengan rokok di mulutnya, ia mengambil sebotol minuman beralkohol, membuka tutupnya, dan menuangkannya ke dalam gelas yang baru saja ia taruh di tangan Qin Xiai. Selanjutnya bab 61 8 tahun mencintainya bagaikan sebuah mimpi 1.